Salam pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat siang dan salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan yang bahagia ini yang sangat luar biasa. Di minggu pertama di bulan Oktober kita boleh masih bertemu dengan pemirsa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Merupakan suatu berkat yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada bersama-sama dengan Bapak narasumber kita pada saat ini. Dan sebagai tema renungan kita, nilai-nilai Pancasila dalam konteks iman Kristen. Bersama kita sudah ada Bapak narasumber, beliau adalah Bapak Pendeta Paulus P. Sibarani ya Pak ya. Iya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Iya. Ya. Puji Tuhan. Sehat Pak? Sehat. Semangat ya, selalu semangat Pak ya. Selalu. Iya. Beliau adalah sebagai gembala sidang juga Pak ya di Gereja Pentakosta ya Pak ya. Iya, betul. Puji Tuhan masih tetap aktif sampai sekarang ini Pak ya. Puji Tuhan luar biasa pelayanan Bapak ya. Iya, semoga Tuhan berkati pelayanan Bapak. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti tema tadi, nilai-nilai Pancasila dalam konteks iman Kristen. Dan selama 30 menit ke depan kita akan bersama dengan pemirsa. Bagaimana nilai-nilai Pancasila ini kita tinjau dari konteks iman Kristen. Dan namun sebelum jauh kita berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila dalam konteks iman Kristen, kita akan baca dulu firman Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Mari pemirsa dimanapun Anda berada, kita ambil waktu sejenak, kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan tadi yang terdapat dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Hukum yang pertama berbicara mengenai hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Nah, supaya lebih jelasnya pemirsa, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak narasumber kita. Bapak narasumber, tadi kita berbicara mengenai tema kita pada sore hari ini, nilai-nilai Pancasila kalau kita tinjau dari iman Kristen. Ya Pak ya. Mungkin kita tahu sekarang ini tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober adalah hari kesaktian Pancasila. Mungkin tidak salah dong kita berbicara bagaimana dari sudut pandangan Kristen kita memperjuangkan atau kita melakukan nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya dalam kehidupan kita pribadi Pak ya. Sesuai dengan tadi firman Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan dan sesama kita manusia. Nah, apa tujuan dan makna pemilihan daripada tema kita pada saat ini? Mungkin bisa tahu bagaimana ya nilai-nilai Pancasila itu kalau kita tinjau dari konteks iman Kristen. Apa makna dan tujuannya ini? Kenapa kita mengambil tema pada saat seperti ini? Oke, baik Bu. Terima kasih untuk seluruh pemirsa Peri Jambi dimanapun. Selamat kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, sekali merdeka tetap merdeka. Tetap merdeka ya, sekali Pak. Pancasila tetap Pancasila. Tidak boleh tawar-tawar Pak ya. Iya. Baik Bu. Jadi tadi saya katakan memang ini hari yang bersejarah. Ya kalau tidak salah kalau kita hitung dari sejak 65 ini yang ke-59 kalau tidak salah. Ya. Kita sudah memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan memang ini penting untuk kita selalu gaungkan karena memang Pancasila ini sudah terbukti sakti. Ini berhubung dulu ada kejadian sejarah tahun 65 ya. Untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Tapi Tuhan menolong bangsa kita, walaupun memang harus berkorban nyawa. Ada 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban, tetapi sampai hari ini Pancasila masih tegak di bumi Indonesia. Nah, kita tahu Pancasila ini adalah salah satu pilar dari keempat pilar. Di antaranya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan NKRI harga mati.
Jadi artinya kedua ini, keempat pilar ini harus kita pertahankan. Nah, sedangkan makna kita memilih tema ini pertama supaya kita bisa menghargai nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang sudah mengorbankan nyawa, materi, jiwa mereka demi Pancasila ini. Jadi ini sangat mahal. Berarti menghargai itu kita harus perlu dong perjuangan Pak ya? Salah satunya dengan kita merayakan ada upacara ini setiap tanggal 1 Oktober. Yang kedua juga untuk mengembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme kita terhadap bangsa ini. Artinya kita tidak boleh menjadi bangsa yang lupa sejarah, bahwa bangsa ini sudah dibangun oleh founding father kita dengan nilai Pancasila ini harus dijaga dan dipertahankan. Karena kalau tidak, kita akan menjadi bangsa yang kehilangan nilai-nilai luhur yang sudah kita anut selama ini. Nah, ini sangat penting sekali, terlebih di sekarang ini nilai-nilai moral ini Pancasila mulai terkikis. Ya, ada kesan terkikis manusia, Pak, ya? Oleh karena pengaruh budaya dari luar, oleh perkembangan teknologi dan segala macam. Jadi sangatlah tepat memang di masa-masa sekarang ini kita merenungkan kembali, terlebih kita umat Kristen memaknai bagaimana secara iman Kristiani Alkitab, apakah memang Pancasila ini bertentangan atau sesuatu bagaimana? Ini tujuan kita menjadi tema ini. Ya. Berarti itu tadi kita lihat nilai-nilai Pancasila. Kalau secara umum yang Bapak katakannya, berarti intinya tadi Pancasila itu harus sampai kapanpun tetap kita perjuangkan, tetap kita pertahankan Pak. Tidak boleh tawar-tawar Pak ya. Harus tetap kita perjuangkan karena tadi Bapak sempat bilang karena itu dulu sudah banyak korban pahlawan kita pada zaman dahulu Pak ya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kita tetap masih mempertahankan itu, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang sedang ada dalam kehidupan kita ya Pak ya. Nah itu tadi mengenai tujuan dan maknanya mungkin itu yang kita gunakan untuk apa dalam kehidupan kita sebagai bangsa kita pada saat ini. Ya, baik Bu. Jadi kalau dari segi makna tadi saya katakan itu kita harus mengenang jasa para pahlawan kita, memperjuangkan, mempertahankan Pancasila dan meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita. Nah, selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah bagaimana sih Pancasila ini dalam konteks iman Kristiani. Nah, tadi Bu sudah bacakan dari ayat pembuka, memang hukum 22. Itu adalah hukum yang mengatur hubungan kita dengan Allah dan juga manusia. Dan Pancasila itu juga intinya adalah bagaimana bangsa Indonesia hubungannya dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya dalam berbangsa bermasyarakat. Nah, baik mungkin saya jelaskan Bu yang pertama dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 dikatakan di sana, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi di sini katakan Tuhan itu Esa. Esa itu artinya dalam bahasa Ibrani ehad, yaitu satu tapi dia majemuk. Ya, jadi kita kan istilah Tritunggal. Jadi Tuhan kita satu dan itu sesuai dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, orang Kristen juga mengamini dan memang Tuhan kita Esa adanya. Walaupun ada istilah Tritunggal tadi itu manifestasi Allah dalam karyanya tiga pribadi itu. Namun satu esensi di dalam kekekalan. Jadi artinya sila pertama ini adalah juga nilai-nilai yang diadopsi dari Alkitab. Kita sepakat dengan hal itu. Untuk itu kita tidak dasar untuk menolak Pancasila, untuk tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena itulah nilai-nilai Alkitabiah. Nah, itu yang penting Bu, untuk kita perhatikan. Ya, sudah jelas tadi Pak ya, mengapa kita memilih tema ini. Yang pertama tadi Bapak bilang, karena emang kita pada saat ini, minggu hari ini adalah memperingati, yang dikatakan adalah memperingati hari kesaktian Pancasila. Oleh sebab itu tadi Bapak sempat menyinggung, oleh sebab itu sebagai warga negara yang baik, ayo tetap pertahankan, junjung tinggi moral Pancasila yang ada dalam hidup kita. Bangga dong kita Pak ya. Nah mungkin itu tadi secara pandangan umum, nilai-nilai Pancasila ini dalam konteks iman Kristen. Nah sekarang mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana peranan orang Kristen kita dalam mengamalkan setiap nilai-nilai Pancasila yang sekarang ini. Mungkin dari pandangan dari kaum umum dulu, mungkin bisa dari pendeta, bagaimana dikatakan kita sebagai orang yang sudah percaya atau orang Kristen dalam mengamalkan setiap nilai-nilai Pancasila. Adakah hubungannya itu Pak?
Ya baik, jadi saya sudah katakan tadi memang kalau Pancasila itu ada 5 sila ya. Sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu berhubungan dengan Alkitab. Jadi saya bacakan tadi di kitab Ulangan itu, Allah kita itu Esa adanya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi sekalipun mungkin ada istilah Tritunggal, itu bukan berarti Allah kita 3 ya. Allah kita satu adanya. Nah, karena tadi kata Esa itu berarti ehad, artinya satu dalam arti majemuk. Sama seperti kayak sapu lidi. Sapu lidi kan bukan berarti sebiji lidi, tapi satu ikat. Ada berapa banyak betul begitu. Ya, itu. Jadi itu yang pertama, bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini bersumber dari Alkitab. Ya, jadi memang para founding father kita sudah mengkaji seluruh kajian yang ada di negara kita ini, di nilai-nilai yang ada, dan itulah nilai Pancasila ini yang menjadi intisari dari semua nilai-nilai yang ada. Demikian, Bu. Yang pertama tadi dapat bilang Pancasila diambil dari sila yang pertama ya, yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Iya betul, Bu, ya. Nah, mungkin ini bisa kita terima sebagai orang atau sebagai orang Kristen, kita diingatkan bagaimana kita memperlakukan itu dengan taat dan dengan baik dalam kehidupan kita ya Pak ya. Oke Pak, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Semoga damai sejahtera Tuhan Allah tetap menyertai hidup kita dalam mengikuti Mimbar Agama Kristen pada siang menjelang sore hari ini. Nah Bapak narasumber, tadi kita sudah membahas bagaimana peran dari orang sebagai orang Kristen dalam mengamalkan setiap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yang kita jalankan pada saat sekarang. Tadi yang pertama Bapak bilang, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Tadi sempat kita bahas mengenai bagaimana kita itu diibaratkan bersumber dari firman Tuhan yang digambarkan kepada kita, yaitu ketuhanan kita ya Pak ya. Betul, ya. Nah yang kedua dikatakan, setelah yang kedua bagaimana dengan hubungan nilai-nilai kalau kita pandang dengan konteks iman Kristen. Baik Bu, sekarang kita masuk pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah saya bacakan firman Tuhan dari Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ayat ini mengatakan kita harus memanusiakan manusia. Kita harus menghargai martabat manusia setinggi-tingginya. Ya, jadi ini adalah sejalan dengan nilai sila yang kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi agama Kristen memang sesuai ajaran Tuhan sangat menjunjung tinggi agar kita memperlakukan manusia sebagaimana seharusnya. Bukan kita, artinya gini, kalau manusianya itu mungkin berbeda latar belakangnya dengan kita mungkin menjadi bertindak yang tidak sepantasnya. Kemudian ayat yang berikutnya kita misalnya lihat di Matius 5 ayat 44. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi di sini sedangkan manusia yang memusuhi kita pun harus kita kasih gitu ya. Jadi oleh sebab itu apalagi manusia yang baik-baik. Jadi sila kedua ini, kemanusiaan yang beradab ini, sekali lagi ini sangat alkitabiah. Dan ini tidak boleh dibatasi oleh adanya perbedaan agama, suku, agama, dan lain-lain. Sekali lagi, orang Kristen harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, apapun agamanya, apapun latar kebudayaan, dan lain-lain. Karena apalagi dalam Alkitab, kitab Kejadian dikatakan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Awalnya kan seperti itu, Bu. Mungkin kan makin ke sini ada banyak orang macam keyakinan-keyakinan. Tapi yang kita yakini bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia menurut gambar rupanya dan harus kita hargai. Nah ini yang penting dalam sila kedua ini, kita harus menghargai kemanusiaan itu. Begitu, menghargai atau mengasihi Pak ya. Iya, betul. Karena sesuai dengan tadi yang Bapak baca dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Memang ini perintah Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Tapi mungkin kalau dikatakan kita agak sulit untuk melakukan ini Pak ya, karena kebanyakan
rasa iri dalam kehidupan kita. Kebanyakan kita hidup menurut apa maunya kita, bukan kita menurut apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul, ya Pak ya. Jadi mungkin caranya kita untuk tetap bisa menghargai sesama manusia kita, bahkan dikatakan yang menganiaya kamu. Iya. Dikuatkan oleh firman Tuhan ya Pak ya. Harus bisa ya Pak ya. Itulah sila kedua itu. Sila kedua, oke. Nah kalau di sila ketiga apa hubungannya dengan nilai moral Pancasila ke konteks iman Kristen? Nah sila ketiga saya baca dulu satu ayat, itu kan sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya, Indonesia. Nah dalam Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi sekali lagi, persatuan tidak mungkin dibangun kalau ada kekacauan, ada disharmonisasi. Jadi Alkitab mengatakan, ya orang Kristen jangan menjadi bagian yang menimbulkan kerusuhan, menimbulkan perpecahan, bahkan mungkin mendukung tindakan separatis yang bisa mengakibatkan disintegrasi. Saling menghargai. Ya, orang Kristen harus sekali lagi menciptakan ketentraman di tengah-tengah masyarakat supaya terjadi persatuan ini. Karena persatuan ini mahal harganya. Di ayat yang lain dikatakan, Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, sekali lagi kita umat Kristen tidak boleh ikut terlibat dalam tindakan provokasi dan kerusuhan segala macam yang bisa menimbulkan gonjang-ganjing di tengah masyarakat, karena sekali lagi ini akan tidak baik bagi negara kita dan ini melanggar Pancasila. Itu Pancasila itu. Ya. Baru dalam kitab Roma juga dijelaskan itu Pak ya. Kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama dalam kitab Roma dikatakan kita harus taat dan tunduk kepada pemerintah yang mengatur kita dengan berbagai aturan. Kalaupun kita perlu menyampaikan, sampaikanlah dengan secara baik-baik. Tidak perlu dengan ribut-ribut dan kerusuhan. Salah satunya taat bayar pajak. Bayar pajak. Bapak udah bayar pajak nih? Sudah nih, sudah pasti. Puji Tuhan. Bulan 9 kemarin selesai. Kita sebagai orang Kristen juga harus menunjukkan nilai-nilai Pancasila itu taat kepada pemerintah Pak ya. Betul. Karena jelas dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Setuju, Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yang intinya ini dalam hal yang kecil pun kita harus taat kepada pemerintah. Bayar pajak mungkin. Karena inilah atribusi pemasukan yang untuk dipergunakan untuk bangsa dan negara kita untuk bisa tetap menjaga kerukunan dalam kehidupan kita Pak ya. Nah itu tadi ada 3 poin dari sila yang ketiga ini. Nah sedangkan yang keempat apa hubungannya nih Pak yang keempat ini? Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya orang Kristen punya hak dan kewajiban yang sama di dalam mendukung bangsa kita ini. Oleh sebab itu sekali lagi orang Kristen harus bisa bekerja sama, harus bisa bergotong royong bersama-sama dengan warga negara yang lain, dengan agama yang lain, untuk supaya bangsa kita ini boleh menjadi terpimpin. Ya, berjalan sama-sama ya Pak ya. Ya. Saling. Misalnya saya baca Bu dari Kolose 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada ini. Nah kita harus katakan hidup penuh dengan hikmat. Sedangkan dikatakan tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi sekali lagi ini cara hidup yang baik. Penuh dengan hikmat. Ini maksudnya bagaimana Pak? Nah jadi itu hidup adalah yang baik dan benar. Kita bisa menilai satu kondisi itu supaya bagaimana tidak menjadi rusak, tidak menjadi kacau dan segala macam. Ada kalanya mungkin kita harus ke kiri dulu, harus ke kanan dulu, harus berbelok dulu. Jadi ini soalnya seni, cara bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan cara yang sebaik-baiknya, tanpa harus dengan mungkin kekerasan, tanpa harus hal yang tidak diperkenankan. Oh, berarti dalam hal ini masalah itu harus tetap ada ya Pak ya? Iya, pasti ada masalah. Masalah ya, dengan berbagai macam karakter manusia yang ada di Indonesia ini. Masalah pasti ada. Dan disinilah dituntut untuk tetap berhikmah. Intinya mungkin Pak ya, kita tetap berhikmah untuk dapat menyelesaikan masalah ini yang terdapat tadi Bapak baca yang dalam Kolose 4 yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang yang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Kita juga dituntut sebagai orang Kristen berhikmat. Ya Pak, dalam firman Tuhan juga dikatakan seperti itu ya. Dan dapat mempergunakan waktu yang ada. Nah,
Mungkin dalam sila keempat ini adalah mungkin firman Tuhan lagi yang menguatkan. Ya, baik Bu. Dalam Filipi pasal 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi orang lain juga. Jadi orang masyarakat Indonesia yang lain. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan egois, baik di tengah masyarakat, dalam tetangga kita. Kita jangan hanya mengutamakan kepentingan keperluan Diri kita. sendiri, Pak, ya. Karena kita harus sekali mencari namanya musyawarah dan mufakat. Artinya di sini kita perlu berembuk, kita perlu berdiskusi. Kita harus juga menyerap aspirasi orang lain, pendapat orang lain. Karena tadi kan dikatakan itu dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus ada musyawarah di sini, harus ada kebersamaan. Ya, jadi kita tidak boleh hanya mementingkan kebutuhan dan keperluan kita. Dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya sekali lagi ada kepedulian sosial. Inilah wujud sila keempat itu. Jadi kalau orang Kristen tidak peduli lingkungannya, tidak peduli dengan berbagai keadaan di sekitar segala macam, termasuk situasi politik dan segala macam, kita berarti tidak mengamalkan tidak memahami sila keempat sila ini, keempat Pak, ya, ini, khususnya betul. sila keempat ini. Ya. Berarti ini bisa masuk dong ke hukum yang kedua tadi yang dikatakan kasih kepada sesama manusia. Ya, boleh kita katakan setelah keempat ini yang diingatkan dengan nilai-nilai dari konteks iman Kristen masuk ke hukum yang kedua, ya Pak. Jadi memang tadi hukum yang pertama itu sila pertama. Ya, sila pertama. Sedangkan sila kedua, ketiga, keempat, kelima itu hukum yang kedua. Yang kedua. Mengatur secara horizontal sesama kita masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dengan tujuan tadi dikatakan tujuan untuk tetap ada perdamaian dalam menjalani hidup sesuai dengan mengamalkan Pancasila, ya Pak, ya. Betul, Oke, betul, Pak, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan, masih tetap bersama dengan kami pada sore hari ini. Pak Nati, tadi kita sudah membahas mengenai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan konteks iman Kristen. Nah, kalau sila yang kelima, apa hubungannya dengan nilai-nilai konteks iman Kristen? Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini juga nilai yang diadopsi dari nilai Alkitabiah. Misalnya kita lihat di dalam Mika pasal 6 ayat 8 dikatakan di sana, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi Alkitab juga menuntut kita untuk bersikap adil di tengah masyarakat dengan siapapun, dan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena memang Tuhan kita adalah hakim yang adil. Tidak ada keadilan dalam dia. Oleh sebab itu sekali lagi pemirsa dimanapun kalian berada, kita nilai-nilai Pancasila itulah nilai-nilai Alkitabiah. Tetap adil ini yang dituntut, tetap adil, Pak, ya. Kalau kita tidak bisa melakukan keadilan berarti kita belum merespon dong, belum menjalankan secara baik Pancasila tadi, ya. Nah, dalam 2 Timotius 4 tadi apa dikatakan nih, Pak? Dalam 2 Timotius 4:8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh raja yang oleh hakim yang adil. Jadi Tuhan kita itu adil dalam penghakimannya. Nah, itu juga yang diajarkan buat kita, ya, supaya kita adil ya Pak, ya. Mungkin ada kita sebagai atasan adil terhadap bawahan, terhadap semuanya, pada Tuhan, hubungan yang baik dan kepada sesama manusia, Pak, ya. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan buat kita sebagai narasumber kita pada saat ini yang menerangkan bahwa nilai-nilai Pancasila dari konteks iman Kristen ialah menjunjung tinggi Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, Pak, ya. Dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Sampai di sini dengan kita pada saat sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan salam. Salam.